Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tetap semangat ya di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Oh ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Grace ada? Ya. Alif ada? Mutia ada? Vivit ada? Tika ada? Yani ada? Retno ada? Maharsiwi ada? Vivit ada? Ada semuanya ya. Nah, sekarang sudah siapkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi ini. Yang pertama, yaitu mampu mengkorelasikan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya berdasarkan kajian literatur. Yang kedua, mampu menjelaskan proses pembentukan sel kelamin berdasarkan kajian literatur. Yang ketiga, mampu menganalisis kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi berdasarkan kajian literatur. Dan yang keempat, mampu menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit, dan kelainan pada struktur dan fungsi organ reproduksi berdasarkan kajian literatur. Nah, Ibu akan mereview materi yang sudah diajarkan pada minggu lalu ya. Nah, Ibu mau tahu nih, apa kalian masih ingat tentang tuba falopi? Yang ingat, tolong angkat tangan ya. Ya, tuba falopi atau saluran terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Tuba falopi ini terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tuba falopi memanjang ke arah samping dari uterus. Oke. Nah, ada yang tahu organ-organ dan fungsi lain selain tuba falopi? Kalau ada yang tahu, tolong angkat tangan. Ya, benar, epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpan sperma sementara. Nah, sekarang kita akan mempelajari fase-fase dalam siklus menstruasi dan juga akan mempelajari hormon apa saja yang mempengaruhi fase menstruasi. Nah, apa sih itu proses menstruasi? Proses menstruasi merupakan sebuah siklus yang terjadi 1 bulan. Siklus menstruasi terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase folikuler. Yang kedua, fase ovulasi. Dan yang ketiga, fase luteal. Baik, kita akan bahas satu persatu fase pada siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase folikuler. Fase ini berlangsung mulai hari pertama sampai hari ke-13. Fase ini terjadi perkembangan folikel di ovarium yang dipacu oleh hormon FSH. Selain itu, folikel yang berkembang juga menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen akan mempengaruhi perubahan sekunder wanita. Selain itu, hormon ini akan memicu kelenjar pituitari di otak sehingga menghasilkan hormon LH. Selanjutnya, dapat menghambat hormon FSH. Karena kenaikan hormon LH, maka terjadilah fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Proses ovulasi ini merupakan proses pengeluaran sel telur dari folikel yang dipicu oleh hormon LH. Sel telur akan bergerak dengan dorongan silia menuju tuba falopi. Pada fase ini, apabila terjadi interaksi atau pertemuan sel telur dengan sel sperma,
maka akan terjadi proses fertilisasi. Dan sebaliknya, apabila tidak terjadi interaksi antara sel telur dan sel sperma, maka terjadilah proses menstruasi. Oke, kita lanjut ya. Fase yang ketiga adalah fase luteal. Fase ini berlangsung mulai hari ke-15 sampai hari ke-28. Pada fase ini, hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron. Sebenarnya, hormon progesteron berfungsi untuk proses implantasi yang menyebabkan proses penebalan dinding rahim. Sehingga pada dinding rahim banyak terdapat pembuluh darah. Namun, karena tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi penurunan hormon progesteron dan hormon lainnya. Sehingga terjadilah peluruhan dinding rahim. Seperti yang Bu Irma jelaskan, bahwa pada dinding rahim terdapat banyak sekali pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah di dinding rahim ikut meluruh, sehingga keluarlah darah. Inilah yang disebut dengan menstruasi. Jadi, itu pembahasan tentang siklus menstruasi ya. Sudah paham semuanya? Jadi, kesimpulannya bahwa siklus menstruasi terjadi pada rentang 28 hari. Ini adalah waktu yang ideal. Lalu hormon yang mempengaruhi menstruasi ada 4. Apa saja tadi? Ya, yang pertama yaitu hormon FSH, yang kedua hormon estrogen, yang ketiga hormon LH, dan yang keempat adalah hormon progesteron. Nah, sekarang Bu Irma akan uji pemahamanmu tentang hormon yang mempengaruhi fase menstruasi. Pertanyaan yang pertama, hormon apakah yang pertama kali aktif dalam siklus menstruasi? Hormon apa, yo? Ya, betul, hormon FSH. Pertanyaan yang kedua yaitu, hormon apakah yang mempengaruhi perubahan sekunder pada pubertas wanita? Ada yang tahu? Ya, hormon estrogen. Pertanyaan yang ketiga, hormon apakah yang mempengaruhi proses ovulasi? Ya, hormon LH. Pertanyaan yang keempat, hormon apakah yang mempengaruhi penebalan dinding rahim? Hormon apa, ayo? Betul sekali, hormon progesteron. Sudah paham ya sampai sini? Ya, ibu berpesan bagi anak perempuan, bagi peserta didik ibu yang anak perempuan, harus mengetahui fase-fase proses menstruasi. Ibu merekomendasikan aplikasi yang bagus untuk tandai hari pertamamu. Dan catat dalam aplikasi menstruasi saya yang dapat didownload dengan mudah di Play Store. Nah, sekarang Ibu akan mempersilahkan teman-teman peserta didik untuk berdiskusi di WhatsApp group. Apa yang kurang dimengerti, apa yang ingin ditanyakan. Nah, bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari teman yang lain, akan Ibu beri nilai tambahan. Nah, jika diskusi di WhatsApp group sudah selesai, Ibu akan memberikan post-test yang Ibu buat di Google Form. Peserta didik dapat menjawabnya dengan jangka waktu selama 1 hari. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.